Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Juga salawat serta salam yang kami curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pada pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Al-Ustaz Usmauddin selaku Mudirul Am Pondok Pesantren Mimbar Hupas Karawang, dan juga yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Saya di sini ingin menjelaskan surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat terambil dari kata Al-Mursalat yang terdapat pada ayat pertama, wal mursalati urfa, yang berarti malaikat-malaikat yang diutus. Surat ini ada pada surat ke-77 menurut tartib Mushafi dan terdiri dari 50 ayat. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum Rasul hijrah. Menurut tertib nuzuli, surat ini diturunkan sesudah surat Al-Humazah. Seperti surat-surat Makkiyah lainnya, surat ini mementingkan sisi akidah Islam dan mendiagnosa masalah-masalah akhirat, bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah serta hal gaib lainnya. Surat ini dimulai dengan sumpah demi malaikat-malaikat yang bertugas mengatur urusan makhluk. Setelah itu, surat ini membicarakan siksa yang diancamkan kepada orang-orang berdosa. Kemudian, surat ini menyinggung bukti-bukti kekuasaan Allah yang menakjubkan dalam menciptakan kembali manusia setelah mati dan menghidupkannya setelah fana. Selanjutnya, surat ini membicarakan tempat kembali orang-orang berdosa di akhirat berupa siksa dan hukuman yang mereka alami. Setelah membicarakan orang-orang yang berdosa itu, surat ini membicarakan orang-orang mukmin yang bertakwa dan apa yang disiapkan Allah untuk mereka, yaitu bermacam-macam karunia dan kemuliaan. Surat ini ditutup dengan menjelaskan penyebab keengganan orang-orang kafir dalam menyembah Allah yang esa, yaitu sikap melampaui batas dan kejahatan mereka. Pembahasan selanjutnya di munasabah antara surat Al-Insan dan surat Al-Mursalat. Pada surat Al-Insan menerangkan tentang ancaman Allah terhadap orang-orang durhaka, sedangkan pada surat Al-Mursalat Allah bersumpah bahwa semua ancamannya itu pasti terjadi. Surat Al-Insan menerangkan tentang kejadian manusia secara umum, sedang surat Al-Mursalat menerangkan kejadian itu secara terperinci. Munasabah antara surat Al-Mursalat dengan surat An-Naba. Kedua surat ini sama-sama menerangkan keadaan neraka, tempat orang-orang kafir menerima azab, dan keadaan surga, tempat orang-orang bertakwa merasakan nikmat dari Allah. Dalam surat Al-Mursalat diterangkan tentang Yaumul Fasl, hari keputusan secara umum, sedang surat An-Naba menjelaskan peta-peta pembahasan surat Al-Mursalat. Pada ayat 1 sampai ayat 25, Al-Mursalat menjelaskan segala ancaman Allah pasti akan terjadi. Jika kita lihat, terdapat keindahan bahasa yaitu berupa taukid, penegasan pada ayat 2, 3, dan 4. Pada ayat 2 disebutkan wal 'asifati asfa, demi malaikat-malaikat yang terbang sekencang-kencangnya. Kata asfa sebagai masdar dari al-'asifat. Pada ayat 3 disebutkan kembali wan nasyirati nashra, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya seluas-luasnya. Kata nasyrat sebagai masdar dari nasyirat. Dan terakhir disebutkan juga dalam ayat 4 fal fariqati farqa, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan batil dengan sejelas-jelasnya. Tujuan disebutkannya masdar pada ayat 2, 3, dan 4 adalah untuk menguatkan ayat-ayat menambah penjelasan. Ayat 26 sampai ayat 50 yaitu
menerangkan azab-azab yang ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan kebenaran dan balasan kepada mereka orang-orang yang bertakwa dan balasan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Setelah menjelaskan azab-azab kepada orang yang mendustakan kebenaran, pada ayat 41 sampai ayat 44 terdapat keindahan bahasa, yaitu berupa muqabalah, perbandingan antara nikmat hamba yang bertakwa dan siksa bagi orang yang durhaka. Hikmah yang dapat yang didapatkan adalah, pertama, kita harus percaya akan adanya alam akhirat dan menyiapkan diri dengan bekal terbaik, yaitu amal-amal soleh agar selamat dari siksa api neraka. Yang kedua, senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar agar terselamatkan dari kebinasaan dan kehancuran pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.